Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan apa itu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, perkenalkan sebelumnya, nama saya Ajan Putra. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah, Stanbu 2023. Untuk saya adalah Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. Pembahasan yang pertama adalah pengertian hadis. Pengertian hadis ialah kata al-hadits secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja jajayasa jadasa jaja yang berarti komunikasi, cerita percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Sedangkan menurut secara terminologi adalah ahli hadis, ahli usul dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang diantaranya satu dan dengan lainnya agak berbeda. Penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan. Yang pertama, komunikasi, regilius, pesan atau Al-Quran. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya. Yang ketiga, cerita sejarah atau historical stories. Oke, yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat. Pembahasan yang kedua adalah pengertian sunnah. Secara etimologi, sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Lanjut ke pembahasan yang ketiga. Apa itu pengertian khabar? Khabar adalah kabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir dan sifat. Oke, yang kedua, kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Kabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau selain Nabi. Lanjut ke pembahasan yang keempat ialah pengertian atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat, yaitu satu, atsar adalah sinonim dari
hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, atsar adalah berbeda, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Selain dari keempat tersebut, masih ada pembahasan lagi. Satu istilah yang erat kaitannya dengan pembahasan, yaitu bid'ah. Secara bahasa berasal dari kata kerja bada'a yabda'u bid'ah, berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Contoh makna ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 117, yang artinya Allah pencipta bumi dan langit. Adapun bid'ah menurut istilah adalah sesuatu yang diadakan manusia, baik berupa ucapan, perbuatan dalam masalah agama, dan bukan bersandar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk materi yang kelima, yaitu kedudukan dan fungsi hadis. Hadis memiliki kedudukan yang penting dalam studi Islam karena mereka merupakan sumber utama dalam memahami Al-Quran secara menyeluruh, mendalami ajaran dan contoh kehidupan Nabi Muhammad SAW, serta menjadi landasan hukum petunjuk bagi umat muslim. Materi yang keenam, dalil tentang kehujjahan hadis. Terdapat berbagai bukti dan landasan yang mendukung kehujjahan hadis, seperti adanya mutawatir, bersanad jelas dan terus-menerus, kesesuaian dengan Al-Quran, konsisten dalam tema ajaran, serta keteladanan dan kepercayaan para ulama dalam amalannya.